Materi kuliah pada minggu lalu kan kita jelasin apa itu Linux ya. Jadi rencana saya selang-seling aja. Jadi yang minggu lalu materi tentang Linux, hari ini tentang praktikumnya, praktikum mata kuliah, mengupload ya, betul ya, mengeksplor gitu Linux, jenis Linux. Jadi yang sebelumnya sudah kita lakukan ada Ubuntu ya, ada Fedora. Nah sekarang kita pakai CentOS ya, CentOS. Apa itu CentOS ya? Jadi CentOS itu kalau kita lihat dari Wikipedia ya, kalau kita lihat dari Wikipedia, CentOS itu adalah, nah ini singkatan ya. Jadi CentOS ini singkatan Community Enterprise Operating System. Ya, CentOS itu singkatan Community Enterprise Operating System. Ini adalah sebuah distribusi Linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan plafon komputasi berkelas enterprise yang memiliki kompatibilitas kode biner sebetulnya dengan kode sumber yang menjadi induknya. Yaitu induknya apa? Red Hat Enterprise Linux. Jadi kalau kamu mau memahami apa itu Red Hat Enterprise Linux, tinggal klik aja ya. Ini perusahaan, sebuah nama perusahaan. Apa itu distribusi Linux? Ya kamu tinggal klik juga gitu. Linux itu apa? Distribusi Linux apa? Jadi semacam awal pemahaman membuka Wikipedia itu cukup baik ya menurut saya. Tetapi itu tidak bisa dijadikan rujukan utama. Jadi rujukan utamanya itu adalah di bawah ini. Nah ini dia. Nah, ini rujukan utamanya ya. Itu bisa kamu klik-klik gitu ya kalau mau tahu lebih banyak. Tapi sebagai sekedar untuk awal bisa pakai Wikipedia. Kenapa bukan jadi rujukan utama? Karena ini bisa berubah-berubah. Ya, bukan berdasarkan analisa yang baik, tapi berdasarkan orang bisa mengedit istilah yang ada di CentOS, karena Wikipedia itu bisa kita edit sesuka kita gitu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, sejarahnya ini baru tahun 2006 diawali, kemudian pada tahun 2009 ya itu udah mulai ya 26 udah mulai diawali CentOS-nya, 29 mulai dibenahi dan sebagainya macam, dan 2010 Linux CentOS ini makin meningkat. Ini melompati Debian. Nanti Debian minggu depan ya. Kita coba Debian gitu. Nah, jadi seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu dan minggu sebelumnya bahwa varian Linuxnya cukup banyak. Barangkali di tahun 2020 atau 2021 awal ini sudah ada lagi jenis Linux yang baru, di mana jenis ini biasanya itu memperbaiki jenis-jenis Linux yang sebelumnya. Ini masalah bisnis ya, masalah bisnis. Jadi kita tidak bisa membendung, termasuk orang Indonesia sendiri, kalau mau buat pun bisa gitu ya, sebuah sistem operasi nanti didistribusikan di Linux gitu, sehingga bisa orang seluruh dunia mendownloadnya. Nah, seperti itu untuk pengetahuan awalnya. Nah, kemudian di mana downloadnya? Jadi downloadnya itu ya kalau mau cari di Google itu CentOS ya. Nanti ada centos.org ya, centos.org. Nah, centos.org itu seperti ini. Simple ya, webnya itu nggak terlalu istilahnya, nggak terlalu, di sisi desain tuh sekedar biasa-biasa aja gitu ya. Cuman kalau mau cari yang lebih original ya langsung ke alamat situs CentOS-nya. Kalau mau lihat yang bukan original, sudah dipasang sama orang lain, bisa dicari di
dictionary yang lain-lain gitu ya, itu juga banyak. Nah, nanti kamu lari ke sini, ke download-nya. Nah, ke download-nya. Nah, ini bisa kamu pilih mana yang mau kamu download gitu. Nah, permasalahannya adalah ini hanya berlaku buat yang X-nya ukurannya 64 ya, bukan 32 gitu. Yang komputernya. Nah, nanti bagi yang 32 mungkin nggak bisa kayaknya. Ya, saya juga nggak tahu persis betul apa nggak, ini nggak bisa apa bisa. Tapi kalau mau dicoba, coba aja. Ya, ini X86 64 bit ya. Kalau yang 32 bit itu kayaknya nggak bisa. Barangkali itu salah satu kekurangan ya dari si CentOS ini. Tapi ya saya juga belum bisa memastikan. Coba kamu coba sendiri. Gitu. Saya tadi udah mencoba ngedownload versi yang terbaru, tapi ternyata butuh waktu cukup lama ya. Karena bisa jadi faktornya besar aplikasinya, atau yang kedua kecepatan bandwidth di rumah saya ini nggak terlalu kencang gitu. Jadi butuh waktu lama. Nanti tapi kamu coba dulu. Siapa tahu di tempat kamu karena internetnya cepat, jadi waktunya downloadnya nggak apa cepat gitu ya. Kalau saya butuh waktu lama gitu untuk ngedownloadnya, jadi nggak mungkin selesai saat kita kuliah tadi. Kecuali kalau tadi saya siapkan pagi tadi ya, saya rasa bisa gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan pakai yang lama aja, yang pernah saya download sebelumnya. Ya, saya pernah nggak download sebelumnya, jadi saya gunakan yang itu. Nah, sekarang kita buka VirtualBox-nya. Jadi, nah, VirtualBox-nya sebentar. Nah, kita pakai baru gitu ya, baru. Nah, dikasih nama, bebas aja ya, namanya apa. Ya, raja-raja, kings gitu ya, bebas. Pokoknya jangan sampai punya nama yang sama dengan yang sebelumnya. Kalau pakai nama yang sebelumnya ya cari yang ini. Nah, ini cara penyimpannya di sini. Microsoft Windows-nya 764 bit ya. Kita yang punyanya Windows 7. Oh, sorry, nama sistem operasinya Linux. Kita cari CentOS. Pak, mohon maaf Pak, itu Ya. sistemnya nggak bergerak Pak. Oh iya, sorry. Maaf, maaf, maaf. Ya, jadi buka di sini baru, kemudian ini Kings Velo, ini Linux ya. Pilih yang CentOS, ada nggak kira-kira? Harusnya ada ya. Oke, kalau nggak ada other berarti. Getoso, Ubuntu. Nah kan, tak ada dia. Terang Malaysia. Jadi Oracle, Red Hat. Nah Red Hat nanti kita pertemuan-pertemuan berikutnya. Debian juga udah ada, Arch Linux ya. Nah CentOS nggak ada. Nah berarti kalau nggak ada ya pilih other aja ya. Ada Linux yang 64 bit gitu ya. Seperti itu. Kalau tidak ada di dalam database yang dimiliki oleh VirtualBox-nya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini standar segini, lanjut. Bawaan aja ya. Buat, gitu ya. Kemudian ini VD, pilih VD. Oke, lanjut. Lalu kita buat. Nah, setelah kita buat, baru kita mulai ya, mulai. Nah, kita pilih di mana sistem operasi yang sudah kita simpan gitu ya. Jadi kita nyimpannya di mana gitu. Jadi kita mau simpan di mana, jadi kita cari dulu. Nah, kalau nyari berarti kita simpan yang kita download sebelumnya itu di mana gitu. Saya pernah nyimpan ini di
materi kuliah kayaknya. Distro Linux ya. Nah, di sini ada CentOS yang tahun lalu ya, tahun 2020. Nah, saya klik ya. Sudah dipilih. Oke. Lalu kita mulai. Nah, mulailah kita di sini berserah diri dengan kemampuan kemampuan laptop kita gitu. Kira-kira laptop kita ini kondisinya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang bercepat gitu, kadang-kadang lambat gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang punya saya tidak lambat gitu. Seperti ini. Kalau ditulis di sini file to connect, ya file ada gagal-gagalnya gitu. Oke. Jadinya kemungkinan besar gagalnya gede. Kita lihat dulu ya. Memang nyebelin sih kalau kita mau lihat atau merasakan sendiri menginstal sebuah sistem operasi itu ya kayak gini gitu. Bisa jadi berhasil, itu kan di situ file to start switch root. Jadi gagal gitu. Nggak berhasil. Ya. Nah, ini sebagai bukti memang tidak mudah gitu ya untuk bisa apa masalahnya si CentOS yang barunya sudah muncul atau ada masalah yang lain. Ya. Jadi pelajaran aja. Jadi memang kesalahan saya adalah tadi tidak mendownload yang versi yang terbaru. Nah, nanti untuk kalian nanti silahkan mendownload versi yang terbaru ya. Kalau tadi estimasinya sampai 2 jaman gitu ya, cukup lama ya kita mau download 2 jaman. Tapi dicoba dulu aja. Siapa tahu di antara kalian ada yang punya wifi-nya yang cukup baik gitu. Nah, silakan coba di-download, nanti di-share ke teman-temannya di grup kelasnya gitu ya. Linknya, jadi nanti bisa diambil lalu dicoba di komputer sendiri. Caranya seperti itu yang tadi ya. Ini salah satu bukti saya tidak bisa berhasil, ada kemungkinan perkiraan saya adalah karena aplikasinya yang lama gitu ya. Tapi kalau penasaran mau nyoba lagi ya bisa aja gitu ya. Saya mau nyoba lagi Pak gitu, gimana gitu. Nah, bisa aja. Jadi kalau mau nyoba lagi, kita coba lagi aja gitu ya. Karena kadang-kadang sesuatu yang tidak dikira-kira gitu ya. Nah, dia bisa yang CentOS yang tadi ya. Coba lagi. Mudah-mudahan berhasil. Sudah.
sudah ada file to connect gitu. Butuh kesabaran. Namanya belajar ya. Jadi belajar itu nggak bisa terburu-buru ya. Harus rileks, harus santai. Ketemu yang gagal tuh biasa, gitu nggak berhasil tuh biasa. Tapi kalau kitanya konsentrasi, coba terus, nggak mau kalah gitu ya. Atau bahasa umumnya ngeyel gitu ya, ngotot gitu ya. Itu informasi atau ilmu itu akan kita dapatkan gitu. Jadi jangan sampai nanti kita menyerah. Banyak yang gagal kuliah gara-gara nyerah. Enter mode exit desal to continue, oke. Nah, ya nggak bisa ya. File to start switch root masih. Ya. Oke, jadi saya minta maaf untuk pertemuan kali ini nggak bisa didemokan secara langsung, tapi nanti kamu coba sendiri. Pertama langkahnya download dulu yang versi yang terbaru, kemudian nanti kamu coba pakai VirtualBox ya. Mudah-mudahan sudah ada yang bisa mencoba, lalu nanti di review ya, cari di Wikipedia yang tadi bahan-bahannya bisa dilihat, kemudian nanti di submit di Instagram. Nama hashtag Instagramnya masih ingat nggak? Hashtag Instagramnya masih ingat nggak? Hashtag Instagram. Hashtag Instagram. Praktikum, tugas. Prakso. Oh, tugas Prakso 3. Tugas yang berikut ini tugas Prakso 3. 3 Prakso, Pak. Iya, Pak. Tugas 3, Pak. Tugas 3 Prakso gitu ya? Iya. Oke. Jadi hashtag tugas 3 Prakso ya. Saya ketik di room biar di room chat ya. Prakso itu kan praktikum seni operasi. Hashtag, nah di chat roomnya ada ya. Hashtag tugas 3 Prakso. Silakan dicoba ya. Nanti di YouTube-nya, di channel YouTube-nya saya serahkan beberapa literatur tentang CentOS. Jadi siapa tahu kamu membutuhkan ya. Jadi saya tadi sudah mendownload beberapa literatur tentang CentOS-nya. Nah, misalnya ini, nah ini free book ya, free ebook. Free ebook. Nah, ini dia. Nah, nanti bisa kamu baca, siapa tahu kalau ada kendala, patokannya di sini ya. Ini kan tampilan awal tadi ya. Masalahnya di mana gitu. Nah, kalau dia berhasil, dia langsung munculnya begini. Ya, kalau berhasil. Lalu mengalokasikan segala macam ya di dalam CentOS-nya. Nanti saya share ini di YouTube ya, channel YouTube bisa kamu download. Ini kan free ebook, jadi bisa di-download juga kalau pengen tahu gitu. Lalu ada beberapa literatur pendukung lain. Jadi pas waktu kamu buat reviewer, ini bisa jadi semacam bantuan untuk memberikan penjelasan ya, nge-review nanti. Oke. Saya rasa itu ya kuliahnya, nggak nyampe 30 menit untuk perkuliahan pada siang hari ini. Yang beratnya adalah ngedownloadnya dulu. Ya, ngedownloadnya itu bagian paling berat sebenarnya. Kalau kita di lab
biasanya nanti sudah di-download kita share pakai pakai USB atau macam-macam gitu. Tapi karena kita ada di kuliahnya masih tidak ketemu langsung, makanya silakan kamu cari dulu aja di internet ya, di-download dulu, nanti di-share bagi temannya yang sudah nge-download, linknya dikasih aja, di-share gitu. Biar nanti teman-teman bisa nge-download. Siapa tahu teman-teman yang lain tidak memiliki kecepatan internet yang memadai gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, Ubuntu-nya itu enggak boleh dihapus enggak kalau download ini? Ubuntu-nya dihapus. Maksudnya gimana? Kan ini mau download yang lain. Betul. Terus aplikasi menuhin harddisk ya? Iya. Menuhin harddisk Iya. ya? Ya, boleh, silahkan aja. Kalau mau dihapus yang sudah sebelumnya, sudah boleh, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi kalau punya harddisk eksternal, pindahkan ke harddisk eksternal. Ya. Siapa tahu dibutuhkan. Gitu. Tapi kalau ternyata mau ngapus aja, Pak, saya udah nggak terlalu butuh, ya sudah, nggak ada masalah. Silakan aja. Ya, cukup, jelas? Jelas, Pak. Baik, yang lain? Ahyar Hasanuddin, cukup, jelas? Ahyar? Cukup jelas, Pak. Baik. Faisal, jelas Faisal? Jelas, Pak. Baik, jadi tinggal dicoba ya. Ini Lulu Monica di mana nih? Cuman pohonnya doang. Oke, jadi inilah akhir dari kuliah kita pada hari ini. Nanti lebih jelasnya kamu lihat nanti di beberapa modul yang nanti saya share di YouTube-nya, silakan kamu lihat. Kemudian yang kuliah-kuliah sebelumnya yang belum di-share, seperti kemarin kan kita belajar Linux belum di-share juga. Insya Allah hari ini ya, kalau paling cepat atau besok paling lambat. Jadi saya gujuri satu-satu saya upload ya. Terima kasih udah pada hadir pada perkuliahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sudah di-capture ya kegiatan perkuliahannya. Kemudian sudah didata siapa yang hadir pada siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya sudah disampaikan paling lambat hari Jumat pagi berarti ya. Sudah di-upload di Instagram. Nanti kita lihat, kita review tugasnya. Kalau nggak ngirim tugasnya nanti ngaruhnya ke nilai, karena sekali lagi saya ingatkan, mungkin ada yang lupa, kita nggak ada ujian, nggak ada UTS, nggak ada UAS gitu ya, biasanya nilai tugas. Jadi kalau tugas satu aja nggak dikirim, itu nilainya nggak bisa A gitu. Ini jadi masalah ini. Jadi kalau misalnya tugasnya ada beberapa nggak dikirim, satu aja, itu nggak bisa A. Jadi nanti akhir kuliah kamu protes, Pak, kenapa nilai saya nggak terlalu besar gitu ya, C ya. Salah satu alasannya adalah tugasnya nggak dikirim. Kemungkinan ada tugas yang miss, yang nggak disampaikan gitu. Nah, kalau tugas nggak disampaikan, ya itu berarti salah kamu sendiri, jadi bukan saya gitu. Jadi mulai sekarang ini udah pertengahan semester nih, cek gitu ya, tugasnya udah dikirim belum? Nah, kalau sudah aman, kalau belum, ya siap cepat dikirim gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda nanti akhir semester kamunya kelabakan gitu. Ya, sebagai faktor pengingat saja. Baik, terima kasih. Kita akhiri kuliahnya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya, di jam yang sama. Kalau ada perubahan nanti saya sampaikan di grup WhatsApp pada perubahan jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit ya. Cita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.